Selamat sore adik-adik semua. Kita bertemu pada kesempatan ini dengan situasi yang berbeda, di mana sebelumnya kita bisa bertatap muka, kita bisa saling sharing, tapi pada kesempatan ini kita hanya bertemu lewat jaringan internet. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami untuk bisa mengerti, memahami dengan baik. Tolong kami Tuhan Yesus, dan kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa kita sekalian, adik-adik. Shalom. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada malam hari ini, terambil di dalam Yesaya 43 ayatnya keempat. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Kasinta akan membawakan tema renungan yang seringkali kita dengar atau mungkin belum pernah kita dengar, yaitu berbicara tentang tema hidupmu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Kasinta akan bertanya kepada adik-adik sekalian, berapakah harga hidup adik-adik? Apakah bisa dihitung harganya berapa? Atau kehidupan kita ini atau hidup adik-adik itu ada yang menandingi dari apa yang kita punya saat ini? Apa yang paling berharga menurut adik-adik sampai saat ini? Atau apa barang-barang yang sangat berarti yang saat ini menurut adik-adik itu tidak bisa lepas dari adik-adik? Ibarat kata, di mana ada dia, di situ saya berada. Kalau tidak ada dia, maka hidup saya hampa, gitu ya. Hal yang paling sederhana sampai hari ini yang anak muda, yang anak remaja rasakan adalah yang tidak pernah mereka lepas dari tangan mereka. Apa itu? Tentu adik-adik sudah tahu, yaitu HP. Kenapa? HP adalah sesuatu yang begitu menarik perhatian banyak orang. Bukan hanya anak-anak, bukan hanya anak remaja, bahkan orang dewasa pun bisa menarik perhatian. Tidak tertutup kemungkinan HP adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Ibarat kata, kalau tidak ada HP, kemungkinan hidup kita itu tidaklah ada apa-apanya. Karena kenapa? HP adalah alat komunikasi yang bisa kita bawa kemana-mana. Dan juga HP kita bisa melihat berita-berita yang populer, berita-berita artis, berita-berita sepak bola, apalagi yang paling ngetren pada saat ini adalah COVID. Pasti kita mau mencari informasinya di situ. Tetapi pernahkah adik-adik bertanya, apakah HP itu begitu berharganya bagi adik-adik? Kalau andai kata HP itu sudah rusak, apa yang akan adik lakukan untuk bisa mendapatkan atau memperbaiki HP itu kembali? Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika HP rusak, udahlah kita perbaiki. Ada juga yang mengatakan udah jual aja, kita tukar tambang, setelah itu ganti yang baru. Itulah yang terjadi ketika kita merasa bahwa barang itu sangat berarti bagi kita. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan hidup kita yang kita rasa bahwa jangan-jangan hidup saya ini tidak berharga Tuhan. Hidup saya ini sudah hancur Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah melakukan banyak pelanggaran. Saya adalah anak geng motor yang hanya merusak, yang hanya tidak memberikan damai sejahtera dalam masyarakat. Saya adalah anak-anak yang suka minum rokok. Saya adalah anak yang membantah. Saya adalah anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua saya. Saya adalah sosok yang tidak ada gunanya. Benarkah kita berpikir bahwa hidup kita ini tidak ada harganya sama sekali? Apakah demikian, saudara sekalian, adik-adik sekalian?
Saya rasa ketika kita berpikir bahwa hidup kita tidak berharga, itu adalah pemikiran yang sangat-sangat konyol menurut Kasinta. Kenapa? Kerusakan yang selama ini kita buat itu tidak akan berbanding dengan apa yang kita lihat tentang diri kita. Kita hanya tidak mengenal siapa diri kita, sehingga kita merasa bahwa hidup saya ini tidak ada harganya sama sekali. Aku adalah anak-anak yang pergi ke diskotik. Aku adalah anak-anak yang hidup saya, keluarga saya berantakan. Aku anak yang lahir dari keluarga yang broken home, keluarga yang orang tuanya bercerai. Aku adalah anak yang lahir dari keluarga yang tidak mendukung, sehingga hidup saya ini tidak berharga. Banyak sekali orang manusia yang mengatakan, bahkan anak-anak remaja mengatakan bahwa hidup yang paling enak itu adalah ketika hidup kita penuh dengan kekayaan, penuh dengan kebahagiaan, dengan keluarga yang lengkap. Baru kita merasa bahwa hidup kita berharga. Tapi jikalau begitu, kita bisa memperhatikan berapa banyak orang kaya yang keluarganya hidup rukun. Berapa banyak orang yang hidupnya bahagia, apakah seterusnya akan bahagia? Sehingga dia merasa bahwa hidup demikianlah, itulah hidup yang berharga. Di dalam bacaan kita yang pada hari ini, pada kesempatan ini, pada sore hari ini berbicara bagaimana Tuhan sendiri menyatakan kepada Yesaya bahwa betapa berharganya kehidupan manusia. Yesaya menjelaskan bahwa Tuhan melihat umat Israel itu begitu berharga. Tuhan mempersiapkan umatnya dengan luar biasa, tetapi sangat disayangkan. Umat yang begitu disayangi Tuhan, umat yang begitu dipilih oleh Tuhan, ternyata menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Mereka mengecewakan Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Mereka melukai hati Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka justru menyakiti hati Tuhan. Tetapi dalam situasi itu, Tuhan memang memberikan hukuman kepada mereka. Tuhan memang memberikan sesuatu pelajaran yang berharga dalam hidup mereka. Bukan karena umat tidak ada nilai di mata Tuhan. Bukan karena Tuhan merasa bahwa engkau telah berbuat dosa, engkau telah meninggalkan aku, engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka aku akan menyerahkan kamu di dalam pembuangan, membuang kamu ke daerah penjajahan supaya kamu dijajah. Tuhan bukanlah Allah yang tidak punya kasih. Dia adalah Allah yang peduli. Di dalam hukuman, di dalam pembuangan itu, nyatalah kasih Tuhan yang sempurna. Umat Israel sangat berarti bagi Tuhan. Umat Israel adalah sosok umat yang dipilih oleh Tuhan sejak dahulu. Tetapi kenapa Tuhan memberikan mereka hukuman? Dengan satu tujuan, adik-adik, yaitu untuk menyadarkan mereka dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka selama ini adalah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram. Ketika mereka melakukan penyembahan berhala, maka segala sesuatunya itu indah. Indah menurut manusia tidaklah sama indah menurut Tuhan. Benar menurut manusia tidak sama benar di mata Tuhan. Berharga menurut manusia dilihat secara materi, dilihat secara berapa banyak uang yang kita punya, berapa banyak talenta yang kita punya, berapa banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Itu berharga menurut manusia. Tapi menurut Tuhan, berharga itu tidaklah dilihat dari situ. Tapi di mana? Dari hati kita. Sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita merasa bahwa kehidupan kita sudah tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin adik-adik akan mengatakan, Kasinta, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena keluarga saya sudah berantakan. Apakah aku masih berharga? Bahkan tidak tertutup kemungkinan. Karena dirikulah keluarga saya berantakan. Kenapa? Saya adalah orang yang penjudi, perokok. Atau ada orang yang sudah terikat dengan narkoba. Pergaulan bebas. Saya sudah hidup berfoya-foya, memberikan seluruh kehidupan saya. Tapi sekarang saya sudah hancur. Pasti hidup saya tidak ada harganya. Bahkan di mata orang-orang di sekitar saya
saya sudah dipandang buruk dan tidak ada yang baik. Itulah manusia. Mereka memandang apa dan bagaimana kita melakukan sesuatu menurut pandangan mereka. Tetapi mereka tidak tahu sebenarnya alasan dibalik kita melakukan itu. Teman-teman, pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini, Kak Sinta mau mengajak kita semua bahwa mengapa hidup kita ini berharga. Alasan apa sih yang membuat hidup saya ini berharga? Padahal saya sudah berantakan, padahal saya sudah hancur, padahal saya sudah sakit hati, padahal dendam di dalam diri saya masih banyak. Tetapi kenapa Kak Sinta sampai mengatakan hidup saya ini masih berharga? Ingat, bukan Kak Sinta yang mengatakan hidup adik-adik itu berharga ya. Bukan Kak Sinta. Tapi yang mengatakan hidup adik-adik itu berharga siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dia mengatakan hidup kita berharga. Oleh karena engkau berharga di mataku. Di mataku. Bukan di mata manusia. Di mata Tuhan kita berharga. Dimuliakan. Aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Itu artinya sekalipun kita tidak dipandang berharga di mata manusia, tapi ingat, penciptamu memandang engkau berharga. Jadi alasan pertama kenapa Kak Sinta mengatakan bahwa hidup kita berharga. Yang pertama, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dari banyaknya ciptaan Tuhan, pernahkah kalian melihat kita itu sama dengan ciptaan yang lain? Tumbuhan sama nggak dengan manusia? Atau bisa dikata, kamu bisa nggak berteman dengan tumbuhan? Atau manusia sama nggak dengan hewan? Dengan ikan-ikan di laut? Apakah demikian sama? Tentu saja berbeda. Kejadian 1 sangat menjelaskan kepada kita, saudara sekalian, adik-adik sekalian, dia mengatakan, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah kita diciptakan, adik-adik. Bukan menurut gambarnya Dilan, menurut gambarnya Nesa, atau mungkin menurut gambarnya Losa Sinta. Tapi siapa? Menurut gambarnya Tuhan. Bukan menurut binatang, tumbuhan, tidak. Tapi menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita semua. Jikalau begitu, masihkah kita akan mengatakan bahwa saya ini tidak berharga? Ketika kita mengatakan kita tidak berharga, itu sama halnya kita mengatakan kepada Tuhan bahwa gambar dan rupa Tuhan yang ada di dalam diri kita itu juga tidak ada harganya sama sekali. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup kita tidaklah berharga. Karena kita berbeda dengan manusia yang lain. Apa perbedaannya? Kita diberi akal oleh Allah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Kita dihembuskan nafas dari Allah secara langsung, bukan melalui internet diberikan nafas melalui kita, atau bukan nafas buatan yang biasa kita lihat, tidak. Tapi nafasnya Tuhan masuk di dalam tubuh kita sehingga membuat kita bernafas. Dan hal yang paling penting mengapa kita berharga, karena Tuhan mengizinkan, bahkan Dia rela datang ke dalam dunia untuk kita yang merasa diri tidak berharga, supaya hidup kita menjadi lebih berharga. Maka yang kedua adalah mengapa kehidupan kita berharga? Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sama-sama kita membuka Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Dengan darah yang mahal adik-adik kita ditebus, dengan darah yang tidak ada nilainya, bahkan tidak ada noda sama sekali, tidak tercelah, tidak bercacat. Suatu bayaran yang cukup mahal yang tidak akan kita temukan di dalam dunia ini. Manusia boleh mati untuk manusia, tetapi tidak ada Allah lain yang mati untuk semua manusia. Manusia hanya mati untuk satu orang saja kalau ada, tapi Allah kita mati untuk setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Dia mati untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dia mati untuk menyucikan diri kita. Dia mati untuk membuat hidup kita berharga. Hidup kita berharga. Seorang ibu yang memandang bahwa hidupnya itu, bahwa anaknya adalah sesuatu harta yang paling berharga bagi dia, maka dia mengorbankan segala hal untuk bisa menyekolahkan anaknya ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika anugerah itu didapatkan oleh anak itu, apakah dia mensyukuri dengan anugerah itu? Tetapi sangat disayangkan, ternyata tidak. Yang terjadi justru anak itu menyia-nyiakan anugerah atau kesempatan yang diberikan ibunya kepadanya. Ibunya hanyalah seorang pemulung yang mencari barang-barang bekas setiap hari, yang berjuang di terik matahari, yang tidak mengenal lelah, yang tidak mengenal rasa capek, yang tidak mengenal yang namanya istirahat siang, yang tidak mengenal yang namanya HP mahal. Tapi demi anaknya, dia memberikan semuanya. Dia memberikan HP, dia memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Tetapi yang terjadi, anaknya tidak membalas kebaikan ibunya, sebaliknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya justru hidup di dalam pergaulan yang salah. Dia terjerumus di dalam narkoba. Dia hidup dengan wanita-wanita yang sesuka dia. Sampai akhirnya bahkan hidupnya pun berakhir dengan sangat tragis. Betapa hancurnya hati seorang ibu. Betapa ia begitu mengasihi anaknya, tetapi yang terjadi, anaknya justru melukai dia. Tetapi apakah ibu itu membenci anaknya? Tentu saja tidak. Tapi dia malah menangis di dalam hatinya. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan anak saya seperti ini? Saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi anak saya tidak melakukan hal yang salah. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan juga masih tetap mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Dia tidak akan bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa engkau tidak memilih aku? Kenapa engkau tidak berjalan di dalam jalan kebenaran? Tuhan tidak bertanya itu. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang bisa melihat masa depan kita, dan juga Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih mana jalan yang benar dan mana yang salah. Pada zaman sekarang hanya sedikit orang yang menganggap bahwa hidupnya itu berharga. Karena kenapa? Dia tahu itu karena dia sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah sadar bahwa Tuhan adalah Allahnya yang memberikan dia kehidupan yang berharga. Sekali lagi, standar penilaian Tuhan dengan manusia sangatlah berbeda. Bahkan ketika Samuel disuruh Tuhan untuk memilih siapa yang akan menggantikan Saul, dia pergi untuk mencari. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang seperti Samuel lihat pada anak-anak Isa. Yang dia lihat, anak pertama begitu gagah perkasa, anak kedua demikian. Tetapi anak yang paling bungsu, yang tidak masuk dalam perhitungan, di mata Samuel itu tidak mungkin. Dia hanyalah anak pengembala. Dia tidak
masuk di dalam penglihatan saya. Bagaimana mungkin itu Tuhan, dia yang Engkau pilih untuk menggantikan raja orang Israel. Tapi Tuhan mengatakan, bukan apa yang dilihat manusia, tapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Manusia bisa melihat fisik kita, manusia bisa melihat masa lalu kita yang begitu buruk, tapi Allah tidak pernah melihat itu. Allah hanya melihat bagaimana hati kita mengenal Tuhan dan menyadari dosa. Jadi adik-adik sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam COVID-19 ini jangan pernah kita berpikir bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena saya di rumah dan mungkin kita hanya bermain game, tidak membaca, atau mungkin masih ada yang masih belajar. Tapi biarlah kita melakukan sesuatu yang membuat menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah adik-adik mengatakan bahwa kehidupan adik-adik tidaklah berharga. Karena hidup adik-adik, satu nyawa itu sangatlah berharga di mata Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa satu orang yang bertobat saja, beribu-ribu malaikat di surga akan bersuka cita. Jadi satu nyawa, satu pribadi manusia berharga di mata Tuhan. Jadi jangan menyanyiakan kehidupan adik-adik. Jikalau saat ini adik-adik merasa saya masih hidup di dalam dosa, kesinta saya nggak bisa melepaskan semuanya, bawa di dalam doamu. Sadari kesalahanmu, minta pertolongan Tuhan untuk bisa membebaskan adik-adik. Manusia tidak bisa, tetapi Allah bisa. Karena Allah kita adalah Allah yang perkasa. Bahkan di hari-hari sebelumnya kita memperingati bahwa Tuhan telah mengalahkan maut. Dia telah bangkit naik ke surga. Dan sekarang Allah telah mempersiapkan tempat yang istimewa bagi Kasinta, bagi adik-adik semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga menjadi berkat. Jikalau ada adik-adik yang mau didoain atau saudara sekalian yang mau didoain, silakan adik-adik bisa memberi WA atau dengan cara yang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama. Biarlah Tuhan Kau menolong kami, dan biarlah kami bisa merasakan bahwa hidup kami ini begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Seringkali kami menganggap bahwa hidup kami ini tidak berharga, tapi Engkau mengatakan hidup kami berharga lebih dari apapun. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami dan Engkau telah menepati janji-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati.